Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholati sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Perkenalkan nama saya Indra Nurmansyah, NPM 1121141. Di sini akan menerangkan mengenai analisis strategi pengelolaan jaringan bisnis pada serta Praya. Sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal tentang strategi itu sendiri. Baik. Pengertian strategi. Menurut David di 2013, strategi didefinisikan sebagai sarana bersamaan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi, strategi di sini adalah suatu tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Baik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu satu, mengidentifikasi lingkungan. Artinya, memilah yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Di sini tujuannya untuk mengukur kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalani misinya. Atau dalam kata lain, SWOT analisis. Ketiga, key success factor. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Menentukan tujuan atau target terukur, evaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir adalah memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi apa yang paling sesuai untuk kemajuan perusahaan seperti itu. Manfaat strategi. Manfaat strategi ada dua. Sebenarnya ada banyak tapi di sini dijabarkan hanya dua. Sebagai cara untuk mengantisipasi masalah-masalah perusahaan di masa depan pada kondisi perusahaan yang berubah secara cepat. Seperti misalkan di tahun 2019-2020, COVID melanda seluruh dunia. Maka kondisi harus mengatasi atau antisipasi bagaimana strategi agar perusahaan tetap eksis, minimal eksis dulu. Yang kedua adalah dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan yang jelas pada karyawan. Artinya bisa memberikan tujuan atau akan kemana perusahaan dibawa. Berikutnya adalah pengertian pemasaran menurut Kotler di tahun 2012. Pemasaran adalah suatu proses sosial dengan mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertaruhkan produksi dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran memiliki arti yang lebih luas daripada cuma penjualan gitu ya. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang ditandai dengan identifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara promosi dan penjualan produk sendiri. Jadi pemasaran itu merupakan kegiatan saling berhubungan sebagai suatu sistem untuk menghasilkan laba. Nah, pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Strategi pemasaran. Di sini kita berbicara tentang strategi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong di 2012. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar tertentu. Perusahaan pun bisa menggunakan satu atau dua atau lebih program pemasaran secara bersamaan. Sebab berbagai setiap jenis program seperti iklanan, promosi penjualan, personal selling, branding, layanan pelanggan ataupun pengembangan produk pengaruhnya sangat berbeda-beda. Oleh sebab itu,
dibutuhkan mekanisme yang mengkoordinasikan program-program agar sejalan. Ya. Nah, mekanisme itu yang disebut dengan strategi pemasaran. Baik, berikutnya adalah tentang pengertian jaringan bisnis. Menurut Prabat Mojo di 1996, jaringan bisnis adalah kerjasama usaha, akses dan hubungan-hubungan pihak dengan pihak ketiga, itu pihak perusahaan lain, misalkan lembaga keuangan, lembaga-lembaga lainnya, ataupun yang bisa membantu untuk di perusahaan kita sendiri. Yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efisien dan efektif, sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang sangat tinggi. Manfaat jaringan bisnis adalah akses keluar atau akses ke jaringan potensinya yang lebih luas. Artinya bisa mendapat kenalan yang baik, menghasilkan dengan silaturahmi yang baik akan menghasilkan juga manfaat-manfaatnya untuk ke bisnis sendiri ya. Yang berikutnya adalah peluang untuk membangun hubungan kesempatan, peluang untuk membangun hubungan, dan ketiga adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di sini kita mulai berbicara tentang profil di Abipraya sendiri. Abipraya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pipa DPE, fitting atau sambungan pipa dan berbagai aksesoris seperti valve ataupun aksesoris penyangga pipa. Berikut instrumennya dan juga jasa profesional untuk instalasi pipa DPE atau pemasangan di satu proyek gitu ya. Sampai Abipraya sendiri, ini sejarahnya. Sampai Abipraya sendiri didirikan di tahun 2020 saat pendirinya masih bekerja di PT Gapura Fajar Langgeng yang bergerak di bidang hampir sama segmennya, hampir sama produk itu di sambungan pipa, tapi bergerak di segmen industri migas. Sedangkan Abipraya sendiri bergerak di segmen perairan ataupun non migas. Di tahun 2021 pendirinya mulai berhenti dari pekerjaan sebagai marketing manager di perusahaan tersebut dan lebih fokus di Abipraya sendiri. Dengan modal hanya 50 juta, owner dari Abipraya memberanikan diri untuk menyediakan material-material berupa pipa untuk diproduksi menjadi berbagai macam sambungan pipa. Jadi dari pipa batang dibentuk sedemikian rupa, dipotong-potong dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan pesanan dari customer. Tentunya dengan mempertimbangkan material mana aja yang fast moving ataupun yang cepat keluar dan bisa berputar cepat. Nah, di tahun 2022 dengan bantuan dari seller dan agen lambat laun, Abipraya sendiri dikenal di lingkungan proyek konstruksi dan berhasil mendapatkan beberapa lelang di berbagai macam proyek swasta. Ini adalah struktur organisasi di Abipraya. Terdiri dari direktur, ada finance dan juga HRD, pemasaran, operasional satu, dan dengan teknisi. Teknisi ini kadang ini bukan pegawai tetap, tapi tergantung dari proyek mana yang akan. Di sini kita berbicara tentang jaringan bisnis Abipraya. Jaringan bisnisnya adalah ini salah satunya, bukan semuanya, tapi di sini ada pemasok pipa. Pemasok pipa itu terdiri dari 4 pabrikan pipa di Indonesia. Satu adalah Vinilon, Inoak, Rucika, dan juga Hoko. Pemasok fitting Gapura Fajar dan juga Smart Twin Limited ini perusahaan di China. Jadi Abipraya juga bisa impor untuk barang-barang dari China. Ada agen atau reseller di sini seperti SPI ataupun Gapura Fajar Langgeng. Kenapa di sini ada Gapura Fajar Langgeng di dua-dua ini? Jadi bisa dari dua-duanya. Mereka sebagai pemasok fitting juga, tapi sebagai agen atau reseller juga bisa. Jadi meskipun bisa dikatakan ini adalah kompetitor, tapi bisa saling bekerja sama. Misalkan dari satu proyek membutuhkan 1000 sambungan yang harus selesai dalam satu periode waktu. Tapi dari satu pemasok aja itu tidak akan tercukupi. Makanya dengan kompetitor pun bisa saling kerjasama seperti joint operasi ataupun KSO untuk mencapai target dari proyeknya sendiri.
Dan terakhir ada transportasi. Transportasi di sini karena memang belum ada armada sendiri, jadi masih menggunakan online transport seperti Lalamove, Delivery, Gokar, dan sebagainya. Baik, ini adalah customer list ataupun apa namanya proyek-proyek yang pernah ada tangani. Di sini ada Wika Gedung untuk proyek MRT Sampurna. Sampurna ini adalah pabrik rokok, di mereka ekspansi pabriknya sendiri. Ion Mall, pembangunan Ion Mall di Jakarta Garden City. PLTU di Sofipi di Sulawesi. Nestle, Honda, Hyundai, dan juga berbagai macam proyek yang bisa ditangani. Ini adalah untuk proyek ataupun instalasi dari pekerjaan yang telah ditangani. Berikutnya adalah dokumentasi tentang kegiatan dan kerjasama antara kompetitor dan juga dengan supplier. Di sini ada supplier Jepang saat pendatangan kontrak untuk supply. Baik teman-teman, sekian penjabaran dari saya tentang analisis pengelolaan strategi pemasaran di jaringan bisnis pada SAP Abipraya. Mohon maaf atas kekurangan dan lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.